Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akidah aswaja. Definisi akidah. Akidah merupakan bahasa Arab etimologi yang berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-iksamu yang berarti mengokohkan atau menetapkan, dan aradubtu bikuah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi, akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan perkara-perkara yang gaib. Ketuhanan. Dalam masalah teologi ketuhanan, Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Tuhan memiliki banyak sifat. Sifat-sifat tersebut yang diyakini oleh Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai sifat yang wajib dimiliki oleh Allah dan berjumlah 20, dan sifat yang mustahil dimiliki Allah juga berjumlah 20. Jumlah keseluruhan sifat di atas berjumlah 40 dan ditambah satu sifat lagi, yakni sifat jaiz Allah, yaitu boleh menciptakan sesuatu dan tidak menciptakannya. Maksudnya, Allah mempunyai sifat hak prerogatif atas semua ciptaannya. Berbeda dengan aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah munafikan tidak meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat azali. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat qadrah, ilmu, idarah, dan haya. Malaikat. Paham aswaja meyakini bahwa ada makhluk yang tidak bisa dilihat manusia. Ia diciptakan dari cahaya. Makhluk tersebut dinamakan malaikat. Malaikat merupakan ciptaan Allah yang ditugaskan mengatur seluruh jagat raya dengan tugas masing-masing yang diberikan Tuhannya, dan ia terhindar dari perbuatan salah. Jumlah malaikat tidak terhitung, akan tetapi malaikat yang wajib diketahui berjumlah 10 dengan tugas masing-masing. Ke-10 malaikat tersebut yang wajib diketahui dan diyakini oleh setiap umat Islam. Sedangkan malaikat-malaikat lain, umat Islam hanya wajib mempercayai bahwa ada malaikat lain yang ditugaskan oleh Allah dengan tugas masing-masing, seperti malaikat rahmat yang bertugas membagikan belas kasih kepada hambanya. Kitab Allah. Aliran aswaja meyakini bahwa Allah menurunkan mukjizat kepada setiap nabinya yang berbeda kitab sebagai tuntunan hidup manusia. Kitab yang diturunkan Allah berjumlah banyak karena Rasul berjumlah banyak, tetapi kitab suci yang wajib diketahui oleh umat Islam berjumlah 4. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah keempat kitab yang wajib diketahui oleh umat Islam. Sedangkan kitab yang lain seperti Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, umat Islam tidak wajib mengetahui secara terperinci. Nabi dan Rasul. Dalam menyampaikan syariat kepada hambanya, Allah memilih sebagai manusia untuk menggambarkan dan mengajak manusia agar melaksanakan syariat yang dibawanya. Orang tersebutlah yang dinamakan Rasul, utusan Allah. Sedangkan yang hanya mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan syariat tersebut kepada manusia disebut Nabi. Jumlah Nabi banyak, dan yang termasuk Rasul berjumlah 313. Akan tetapi yang wajib diketahui oleh manusia mu'lafat berjumlah 25, yakni
Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syai'ub, Musa, Harum, Zulkifli, Ba'id, Sulaiman, Ilyas, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihi wassalam. Rasul juga memiliki beberapa sifat yang wajib diyakini kebenarannya. Rasul memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat yang mustahil tidak mungkin dimiliki, yaitu sidik, benar, mustahil ia pendusta; amanah, dipercaya, mustahil ia khianat; tabligh, menyampaikan, mustahil ia menyembunyikan; fatona, pintar, mustahil ia dungu. Rasul juga memiliki sifat jais, yaitu Rasul juga memiliki sifat-sifat manusia yang tidak merendahkan derajat Rasul, seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Keseluruhan dari sifat wajib yang dimiliki Allah, yang mustahil dimiliki Allah, jais. Sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan sifat jais Rasul berjumlah 50 sifat, dan yang biasa disebut dengan al-aqsasat 50 akidah. Hari kiamat. Umat Islam wajib meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan lain, yaitu kehidupan akhirat, di mana seluruh manusia dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan di dunia, kemudian menerima balasannya berupa surga dan neraka. Aswaja juga meyakini bahwa kenikmatan surga bersifat kekal, begitu juga siksa neraka bagi orang yang menyekutukan Allah. Berbeda dengan pendapat aliran Amriyah yang termasuk pecahan dari golongan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa semua ciptaan Allah akan sirna, termasuk kenikmatan surga dan neraka. Namun sebelum berlangsungnya kehidupan akhirat, aliran Aswaja yang meyakini bahwa akan terjadi yaumun akhir atau hari kiamat, atau yang biasa disebut dengan hari kiamat. Jadi pada akhir kehidupan ini akan terjadi kiamat, yakni hari di mana semua manusia akan mati, kemudian dibangkitkan kembali untuk bertanggung jawab perbuatan mereka di dunia dan menerima balasan. Qadha dan qadar. Qadha menurut faham Aswaja adalah ketetapan Tuhan yang zaman azali tentang sesuatu, sedangkan realisasi dari qadha tersebut dinamakan qadar. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan qadha ialah rencana Allah yang terjadi ditetapkan terhadap sesuatu sebelum diciptakannya, sedangkan qadar ialah pelaksanaan dari ketetapan tersebut. Contoh, Allah menetapkan bulan dilahirkan di Indonesia sebelum Allah menciptakannya, ialah yang disebut qadar. Kemudian bulan yang dilahirkan di Indonesia ialah yang disebut qadar. Aliran Aswaja meyakini bahwa semua yang terjadi pada makhluk, baik berupa keadaan maupun perbuatan, yang tidak lepas dari qadha dan qadar Allah. Berbeda halnya dengan pendapat mayoritas aliran Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Semua yang dilakukan manusia adalah kehendak mereka sendiri. Bahkan Allah tidak mampu merubahnya. Bahkan mereka berpendapat bahwa Allah tidak mampu menetapkan sesuatu yang telah menjadi hak manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.